Oke, baik. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Ingat Jatulogya. Oke, Pak. Jadi, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk boleh diwawancarai, Pak. Sama-sama, Pak. Sesuai yang sudah saya informasikan kepada Bapak sebelumnya, bahwa ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait masalah yang sudah saya identifikasi di tempat saya mengajar atau di sekolah kita, Pak. Dan sebelumnya saya perlu sampaikan sama Bapak hal ini untuk keperluan tugas PPG. Nah, jadi saya ingin mengeksplorasi penyebab daripada identifikasi masalah yang sudah saya amati tersebut. Ada beberapa identifikasi masalah yang perlu saya eksplorasi penyebabnya dari Bapak sebagai kepala sekolah. Yaitu yang pertama, siswa kurang percaya diri untuk bertanya dan memberi tanggapan dalam proses belajar mengajar. Jadi masalah ini, Pak, merupakan jenis masalah terkait pedagogik. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, Pak, kira-kira menurut Bapak apa sih yang menjadi penyebab dari masalah yang pertama ini? Ya, silakan, Pak. Baik. Pertanyaannya tentang siswa yang kurang percaya diri untuk bertanya ya. Iya, Pak. Perlu diketahui dulu yang pertama bahwa kita belum tahu apakah mereka kurang percaya diri atau memang sama sekali nggak tahu. Jadi karena nggak tahu, mereka pun bingung apa yang mau ditanyakan begitu. Iya. Kalau memang pertanyaannya mengapa kurang percaya diri, ya kembali ke yang tadi saya katakan bahwa di sekolah itu bukan hanya dituntut untuk bagaimana memberikan ilmu, tapi juga bagaimana memotivasi siswa untuk bisa lebih percaya diri lagi. Supaya siswa lebih bisa ingin lebih tahu banyak. Jadi kalau ingin lebih tahu banyak tentunya pasti mereka punya banyak pertanyaan ya. Iya, Pak. Jadi itu tugas guru. Jadi kalau ditanya mengapa mereka, intinya bukan percaya diri kalau menurut saya. Mengapa mereka tidak bertanya? Yang pertama, mungkin sudah mengerti. Kalau memang bagi yang sudah mengerti, sehingga tidak ada yang ditanya. Yang kedua, sama sekali tidak tahu, sehingga membuat pertanyaan dari topik pembelajaran pun tidak tahu. Tidak tahu, ya. Yang ketiga mungkin ya tadi seperti yang Bapak katakan, kurang percaya diri untuk bertanya. Mungkin mereka masih ragu-ragu dengan pelajaran tersebut. Salah nggak ya bertanya seperti ini? Atau bisa nggak ya saya bertanya seperti ini? Itu mungkin penyebabnya. Jadi kembali ke guru. Jadi kalau memang seperti itu, kalau misalnya guru memberikan pertanyaan, ataupun guru memberikan umpan kepada siswa untuk siswa memberikan pertanyaan, kalau mereka tidak mau ataupun kurang percaya diri untuk bertanya, ya silahkan guru memberikan memastikan apakah materi tersebut memang benar-benar sampai kepada mereka. Iya. Seperti itu kira-kira, Pak G. Oke, Pak, berarti sepenuhnya masalah ini harus ditangani betul oleh guru ya, Pak ya. Apakah kira-kira Pak ini juga bukan penyebabnya dari pribadi, dari diri siswa itu sendiri ya, Pak? Misalkan memang nggak ada minatnya, atau dalam diri siswa itu dia malu ditertawakan oleh temannya yang lain. Tetap kita harus melihat dari dua sisi, Pak. Ya. Kita lihat siswanya dan kita lihat gurunya. Terkadang juga guru nggak selalu benar dan guru tidak selalu bisa memahami materi yang akan disampaikan. Ataupun cara penyampaian materi itu yang mungkin tidak sampai ataupun tidak sesuai dengan kondisi ataupun minat dari siswa. Ya. Jadi tidak sepenuhnya disalahkan siswa dan tidak sepenuhnya juga salah guru. Jadi dilihat dulu. Guru juga harus melihat bagaimana penyampaian materinya. Di jam mana penyampaian materinya. Kalau di jam pertama mungkin siswa masih semangat,
Ya tentunya beda penyampaian materi dengan guru yang masuk di jam terakhir pelajaran yang siang-siang. Itu pasti berbeda caranya. Iya, betul. Itu untuk mengatasinya. Oke, Pak. Jadi itu penyebabnya tentang masalah yang pertama ini ya, Pak ya, kira-kira. Iya, itu kira-kira penyebabnya. Oke, Pak. Jadi kita lanjut ke masalah yang kedua, Pak ya. Jadi masalah yang kedua ini, siswa tidak memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, masalah ini juga berkaitan tentang jenis masalahnya adalah kesulitan belajar siswa. Nah, gimana penyebabnya ini juga, Pak? Apa kira-kira penyebabnya dari masalah ini? Selalu kita kembali ke yang saya katakan tadi. Ya. Guru tidak selalu benar dan siswa tidak selalu salah. Ya. Kita lihat tadi seperti yang saya katakan, dilihat jam pelajarannya. Mengapa sampai siswa tidak bisa menerima pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Dilihat metodenya, apa yang sudah atau bagaimana cara penyampaiannya. Ya. Seperti itu kira-kira, Pak. Oke, berarti hampir sama dengan penyebab yang pertama tadi, Pak ya. Kalau itu dilihat dari sisi guru, kalau dari segi siswa ya tentunya kita lihat bagaimana siswa tersebut. Apakah memang siswa tersebut cepat menangkap pelajaran atau lambat menangkap pelajaran. Tentunya kan kalau dia lambat menangkap pelajaran, kita kasih dengan metode yang monoton atau metode-metode yang lama dengan hanya menerangkan di depan kelas atau menyuruh siswa mencatat atau membaca, tentunya siswa tidak akan mampu menangkap. Ataupun mengerti apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Itu kira-kira, Pak. Oke, Pak. Kita lanjut ke 3, Pak. Lanjut. Siswa kurang menghargai guru. Nah, jadi ini juga jenis masalahnya tentang relasi guru dengan siswa. Jadi kan mungkin kebanyakan di sekolah kita, tapi enggak semua ini, Pak ya. Ada siswa kurang menghargai gurunya, tidak sopan kepada gurunya, melawan gurunya. Apa sih penyebab dari hal itu, Pak? Nah. Yang pertama dulu lingkungan pastinya ya. Lingkungan siswa. Lingkungan sekitar, bisa jadi lingkungan keluarga, ya. Bisa jadi lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan sekolah. Jadi sejauh ini yang kita lihat bahwa kita hanya fokus bagaimana penyampaian materi tanpa mengajarkan tata krama. Tapi lebih berperan sebenarnya di sini bukan hanya guru mata pelajaran, tapi PKS kesiswaan termasuk guru bimbingan konseling. Ada penyadaran pengajaran. Dan dari pihak sekolah tentunya juga harus bisa mengatasi ini dengan cara memberikan penerangan-penerangan kepada siswa, memberikan hal-hal yang baik kepada siswa, dan memberikan contoh bagaimana bersikap baik dan sopan kepada Bapak Ibu guru. Itu mungkin jawaban saya, Pak. Di mana kira-kira? Oke, Pak. Jadi dan sering terjadi mungkin di sekolah kita ini, Pak ya. Iya. Yang dimana siswa masih belum tepat untuk menghargai guru dan orang yang lebih tua dari dia. Nah, kalau misalkan Pak guru sudah siswa sudah melakukan ulah kepada guru, misalkan dia memaki guru, dia gimana ya? Dia membantah kata-kata guru, apa tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh sekolah dalam hal ini ketika terjadi hal itu? Tentunya Bu, yang pertama dulu diberikan sanksi. Ya. Tapi sanksinya dalam hal ini, Pak? Sanksinya dalam hal ini bagaimana, Pak? Sanksinya tentu hal-hal yang bisa membuat dia bisa sadar bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah. Ya. Jadi bukan berupa hukuman membuat ataupun berpengaruh kepada ini ya,
pengaruh kepada masa depannya begitu. Tapi kita berikan hukuman atau kita berikan sanksi berupa bagaimana supaya dia menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah. Dengan cara mungkin membandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah yang lain. Iya. Dengan cara mungkin memberitahukan kepada orang tuanya bahwa perilaku anak tersebut salah dan mohon kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah itu sama-sama mendidik anak didik ini supaya bisa berperilaku baik di sekolah. Iya. Gitu Pak. Jadi artinya Pak, pihak sekolah juga memberikan sanksi yang memang sanksinya terukur kepada siswa, jangan sampai juga keterlaluan ya Pak ya, karena kita melihat sekarang di mana orang tua siswa banyak punya persepsi yang tidak baik untuk sekolah. Ya Pak ya, artinya betul, sanksinya itu harus terukur dan membuat siswa juga jerah. Sanksi kan tidak harus dengan kontak fisik Pak. Iya Pak, betul. Banyak hal lain yang bisa dibuat. Misalnya dengan cara kalau dia melawan guru, bagaimana kita ajarkan dia, kita berikan dia pencerahan bahwa bersifat sopan terhadap orang tua itu harus. Iya. Bersifat sopan terhadap orang yang lebih tua itu harus. Jadi kita berikan pencerahan lah, kita berikan penerangan yang lainnya. Oke Pak, oke. Dan tentunya kalau ini tidak bisa diselesaikan oleh guru mata pelajaran, kan masih ada guru bimbingan konseling yang bisa membantu untuk menyadarkan si anak tersebut, ada kepala sekolah. Gitu Pak kira-kira. Oke Pak. Kita lanjut ke masalah yang keempat Pak. Masalah ini adalah guru menggunakan metode pembelajaran yang monoton. Nah, ini juga merupakan jenis masalah dalam pemahaman atau pemanfaatan mode pembelajaran inovatif. Nah, apa yang menyebabkan guru ini menggunakan metode pembelajaran yang monoton, Pak? Sementara dia tahu bahwa kalau monoton metode yang digunakannya dalam kelas itu pasti membuat siswa bosan. Tapi kenapa masih ada banyak guru kita lihat masih menggunakan metode ini yang sama selama pembelajaran itu? Apa penyebabnya ini, Pak? Yang pertama dulu guru yang kurang memahami materi yang akan diajarkan. Ataupun guru kurang persiapan. Yang kedua, sumber daya yang ada di sekolah yang memang kurang memadai. Ini mungkin faktor lingkungan. Kita nggak bisa samakan memang bagaimana metode pembelajaran yang digunakan oleh guru yang tinggal di tempat yang mempunyai fasilitas lengkap dengan guru yang kita terus terang saja di sekolah kita Pak Gea itu namanya daerah sangat tertinggal ya. Iya Pak, betul. Jadi kita menggunakan metode pembelajaran dengan media elektronik atau media yang membutuhkan sinyal telekomunikasi tentunya tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Iya, betul. Jadi percuma kita menggunakan media-media itu kalau toh nanti kegiatannya tidak bisa ataupun proses KBM-nya itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kita rencanakan. Jadi itu tadi pintar-pintar Bapak Ibu guru lah. Juga tanpa media sebenarnya bisa ya. Tapi di zaman yang sekarang sebenarnya yaitu kita sudah mengandalkan teknologi lah. Iya. Itu memang berdasarkan ini ya. Itu sudah memang karena lokasi. Itu tidak bisa kita lawan itu Pak. Iya, berarti masalah lokasi ini juga menentukan sekali ya Pak dalam hal teknologi ini. Jelas. Itu penyebab utamanya ya kira-kira Pak ya. Ya pasti itu masalah lokasi. Bagaimana kita memakai teknologi sementara teknologi itu susah untuk bisa ada di sekolah kita begitu.
akses jalannya lagi nggak bagus. Yang ke selanjutnya. Oke, Pak. Ini tentang sumber daya manusianya, SDM-nya Bapak Ibu guru. Ya. Itu makanya Bapak Ibu guru sebenarnya juga harus banyak mengikuti pelatihan-pelatihan. Harusnya, supaya Pak. Bisa lebih lagi mendapatkan bagaimana metode-metode pembelajaran itu. Jadi dengan mengikuti banyaknya kegiatan-kegiatan ataupun mengikuti banyak bintek-bintek atau sosialisasi tentu pikiran terbuka, ide-ide baru pasti muncul. Ya. Dan itu mungkin bisa diterapkan untuk siswa kita. Iya. Begitu, Pak. Oke, Pak. Kita lanjut ke masalah yang kelima, Pak. Ya. Masalahnya adalah siswa menanggapi materi tidak sesuai dengan yang disampaikan guru. Nah, masalah ini juga terkait dengan miskonsepsi. Nah, jadi kan kadang-kadang itu, Pak, setelah guru menjelaskan materi beberapa menit, lalu guru mencoba melakukan umpan balik kepada siswa. Nah, tujuan guru juga melakukan hal ini sejauh mana sih siswa itu menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh guru. Tapi ada banyak kita lihat siswa kalau kita tanya begitu, lain yang dia jawab, lain bahasanya. Nah, apa penyebabnya ini, Pak? Itu makanya saya katakan tadi guru harus mempunyai persiapan yang matang pada saat ingin menyampaikan materi kepada siswa. Ya. Jangan nanti kita mengajarkan itu bagaimana menggulai ayam, yang ditangkapnya menggoreng ayam. Begitu kira-kira. Iya, Pak. Jadi dipastikan begitu, Pak. Dipastikan. Ini tentang, ini sepenuhnya kepada Bapak Ibu guru dalam penyampaian pelajaran itu. Jangan sampai siswa salah tanggap ataupun salah pemikiran, salah konsep. Apalagi salah mengartikan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi harus dipastikan bahwa itu harus benar-benar sampai sesuai dengan apa yang di pikiran kita. Iya. Kalau mereka mempunyai pemikiran yang salah atau pemikiran yang berbeda, salah tanggap misalnya, ya tugas kita sebagai Bapak Ibu guru menyadarkan ataupun meluruskan bahwa ternyata seperti ini yang akan saya ajarkan, bukan seperti pertanyaan kamu itu. Iya. Kalau pertanyaan kamu itu sudah lain, tetap dijelaskan. Jadi dijelaskan apa yang lari konsep tadi supaya bisa meluruskan sesuai dengan apa yang udah atau sesuai dengan apa yang sudah akan kita ajarkan, Pak. Iya. Tapi memang entah berpengaruh di mana ini apa ya. Entah berpengaruh karena memang sumber daya manusia di sekolah kita ini dikategorikan rendah atau bagaimana ya. Tapi ya sering saya lakukan ini, Pak. Saya jelaskan dan bahkan saya tulis di papan tulis bagaimana alur dari materi itu. Ya, misalkan kalau di PPKN itu, Pak, tentang apa ya? Waktu pendiri negara menetapkan undang-undang dasar. Jadi saya yang menetapkan itu kan PPKI. Saya buat kerangkanya ini ya, ini ketuanya, ini wakilnya, ini jenis keputusannya. Nah, setelah saya tanya, nggak tahu pun. Bahkan nggak tahu sama sekali. Nggak ada yang berani menjawab. Entah karena pengaruh apa memang sekolah kita. Karena kita tahu kan pasti berbeda kualitasnya ya Pak, baik dari siswa maupun sekolahnya di pelosok dengan di kota. Nah itu kejadiannya juga Pak. Jadi kadang-kadang kita heran dan kenapa bisa terjadi hal ini ya? Kembali ke metodenya tadi Pak. Ya. Memang benar tidak semua siswa bisa cepat menangkap.
Ya. Ada yang bisa langsung mengerti, ada yang bisa langsung mengingat apa yang sudah disampaikan. Tapi saya rasa kalau sudah modelnya seperti itu, mungkin metodenya yang harus dirubah supaya Metodenya, mereka Pak. bisa menangkap bagaimana alur ataupun PPKI itu apa, yang dikeluarkannya apa, Iya. yang keputusan yang dihasilkan itu apa. Iya. Berarti dalam hal ini metodenya yang perlu Salah satunya. Salah satunya. Salah satunya metode pembelajarannya. Apakah dengan membawa foto-foto daripada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu ya, Iya. PPKI ya. Iya. Dan apakah dengan cara menjelaskan satu persatu hasil keputusannya? Iya. Jadi mungkin mereka kan hanya PPKI, panitianya ini. Hanya membayangkan. Jadi kalau untuk melihat langsung bisa mungkin seperti itu. Mungkin dengan video-video. Video atau bisa media. Ya. Media melalui ini video lah. Apa yang dihasilkan. Atau mungkin bisa bercerita bagaimana PPKI itu bisa terbentuk, di mana mereka rapat, menceritakan dengan cara menjelaskan dengan bentuk cerita, begitu Pak. Iya. Artinya ketika guru menjelaskan itu di pikiran siswa masih abstrak ya Pak ya. Artinya masih abu-abu apa ya. Iya, kalau memang metodenya seperti itu mungkin hanya menjelaskan, mungkin mereka hanya berpikir tadi yang seperti saya katakan, kita mengatakan PPKI tapi mereka hayalannya udah kemana-mana gitu. Jadi metodenya saja diganti, mungkin akan bisa lebih membantu siswa Pak untuk menerima pelajaran tersebut. Oke Pak. Oke, jadi kita ke masalah yang terakhir Pak. Yang keenam ya. Yang keenam. Nah, masalahnya adalah sekolah tidak mempunyai sarana prasarana teknologi atau inovasi yang mendukung dalam pembelajaran. Jadi ini jenis masalah terkait pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Jadi jadi masalah ini sebenarnya masalah eksternal daripada guru Pak. Mungkin ini adalah masalah kita bersama sebenarnya. Jadi biar bagaimanapun tetap saya tanya apa yang menjadi penyebabnya masalah ini Pak. Pertanyaannya kurang jelas, bisa diulang Pak? Oke. Jadi masalahnya dulu Pak adalah sekolah tidak mempunyai sarana prasarana teknologi atau inovasi yang mendukung dalam pembelajaran. Artinya yang tidak mendukung guru untuk membuat hal-hal yang menunjang dia dalam proses pembelajaran Pak. Apa sih penyebabnya ini? Kenapa sekolah kita tidak mempunyai sarana prasarana teknologi ini Pak? Itu. Ya, jadi yang pertama dulu terbatasnya sumber dana yang didapatkan oleh pihak sekolah. Ini yang paling pertama sebenarnya masalahnya. Kita sekolah negeri sumber dananya dari dana BOS. Itu yang kita hanya bisa kita pergunakan untuk menunjang kegiatan proses KBM. Ya. Jadi tentunya itu sangat terbatas, Pak. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari bantuan dari pemerintah tentunya tetap ada, tapi kadang kan tidak tepat sasaran. Tepat sasaran, ya. Kita butuh misalnya laptop Infocus yang dikasih modem. Sementara modem itu kalau kita pakai jaringan tidak tersedia. Jadi tetap nggak ada gunanya gitu, nggak ada faedahnya. Nggak sesuai ya dengan kebutuhan sekolah. Dengan yang kita minta begitu. Jadi itu yang membuat kita susah untuk bisa mempunyai media atau mempunyai alat-alat peraga yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru. Sementara peraturan dari pemerintah daerah itu dilarang untuk memungut biaya dari siswa sepeser pun, untuk biaya pembangunan lah itu atau biaya yang lain-lain. Biaya apapun tidak ada
yang bisa kita pungut dari siswa itu sesuai dengan peraturan dari ya pemerintah daerah. Tapi seperti yang Bapak sampaikan bahwa sekolah tidak boleh melakukan pungutan dari siswa ya. Tapi sekolah kita Pak meminta uang melalui OSIS Pak. Berapa yang mereka minta per bulan itu OSIS ya? 3.000 ya? 3.000 ya? 5.000. 5.000 ya, 5.000. Apakah itu bisa juga Pak? Tidak melarang tidak melawan aturan tadi Pak? Itu OSIS dipergunakan untuk keperluan OSIS Pak. Hanya bisa untuk kegiatan sosial siswa ataupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler siswa. Bukan untuk kegiatan yang menunjang proses kegiatan belajar mengajar ataupun untuk pembangunan sekolah. Karena kalau untuk kegiatan pembangunan sekolah tentunya itu namanya uang pembangunan ataupun uang komite ya. Iya. Kalau ada uang komite itu untuk uang kesejahteraan Bapak Ibu guru. Ini OSIS murni untuk siswa juga kegunaannya. Oh ya. Pada saat mereka mengikuti lomba itu digunakan oleh mereka. Pada saat mereka ada kegiatan suka duka itu yang digunakan oleh mereka. Bukan untuk yang saya katakan tadi. Untuk kegiatan proses belajar dan bukan untuk kegiatan penunjang pembangunan sekolah. Jadi kita terbatas di sana. Oh, berarti nggak masalah itu ya Pak tentang OSIS itu Pak ya? Ya, tidak menjadi masalah selama kegunaannya tepat sasaran. Tepat sasaran. Oke Pak. Jadi sudah jelas dengan penyebab terhadap masalah yang ke-6 ini Pak. Tapi biar bagaimanapun Pak, harusnya kan sebagai guru tidak menunggu dulu harus ada sarana dan prasarana teknologi baru dia mau mengajar dengan serius. Artinya seharusnya seorang guru harus kreatif ya. Apa media-media yang seadanya lah yang kira-kira dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran dan siswa dapat tertarik. Tidak harus menunggu dulu dari pemerintah kan Pak? Saya rasa memang harus seperti itu Pak. Ya. Seorang guru pasti bisa memikirkan bagaimana cara untuk bisa menyampaikan materi kepada siswa. Ya. Dengan apa yang dimiliki oleh sekolah. Ya. Sekecil apapun, saya rasa kalau memang dilaksanakan dengan tepat, dijalankan dengan baik, pasti materi bisa tercapai. Oke Pak. Begitu kira-kira Pak. Oke Pak, jadi hanya sampai di situ saja masalah yang perlu saya tahu penyebabnya Pak ya. Maka untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak ya, karena sudah meluangkan waktunya untuk membuka pikiran saya, wawasan saya tentang penyebab-penyebab daripada masalah tersebut. Dan selebihnya ya semoga saya dapat terbantu nantinya untuk menganalisis daripada penyebab masalah ini. Karena ada lanjutannya ini tugas ini Pak. Dan mungkin ya kita harapkan adalah semoga masalah ini yang terjadi di sekolah kita dapat menemukan atau saya temukan apa yang menjadi solusinya nanti Pak. Baik Pak, terima kasih sukses PPG-nya. Oke Pak, dukung dalam doa Pak. Jadi itu saja Pak ya wawancara kita. Terima kasih ya Pak ya. Yuk, ya Pak ya. Ya Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam.